Oke, halo, selamat datang kembali teman-teman di tutorial foto manipulasi foto garis warna foto.com. Kali ini kita akan membuat foto ini menjadi tema fantasi yang agak misterius. Eh, Pertama-tama di tutorial ini kita akan membuat foto ini eh, untuk mengambil orangnya saja atau cara menyelesaikan orang. Caranya adalah sini klik buang, kemudian kita pilih orang. Nah, kalau tidak bisa dengan cara otomatis, kita harus menggunakan kerangka. Itu kita brush di sekitar orang seperti ini, kemudian klik tanda panah di pojok kanan atas, kemudian kita harus merapikannya sedikit. Nah, ini kan kakinya tidak ada. Nah, untuk melihat kerapihan seleksi kita, klik tanda mata ini ya, kemudian kita harus rapikan secara manual. Klik pulihkan, kemudian turunkan ukuran brushnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini kita ambil di sini dulu. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini sedikit. Pojokan juga. Nanti ini semuanya bisa kita rapikan lagi. Jadi jangan khawatir, klik lagi untuk melihat kerapihannya, kemudian klik hapus. Semakin dekat ke tubuh dikecilkan ya ukuran penghapusnya. Nah, kemudian kita arsir di bagian pinggiran ini. Oke, oke, di sini kira-kira sudah cukup. Kita simpan. Kemudian langsung kita save saja ya video ini. Nanti ini akan memudahkan kalian ketika mengedit di tahapan selanjutnya. Oke, kemudian di tahapan kedua ini kita akan mulai membuka lagi fotonya. Kali ini kita akan melakukan dua editing, yaitu yang pertama adalah cropping. Croppingnya kalian pilih yang portrait atau 1350 1080 kali 1350. Kemudian klik OK. Habis itu klik lagi alat atau sesuaian, lalu pilih clone. Kali ini kita akan menghapus orangnya. Tempatkan di samping, kemudian kita akan menggambarnya ke atas. Kalian bisa lihat di pojok kanan untuk melihat previewnya. Kemudian kita klik tanda ini, tanda yang ada targetnya ini, kemudian kita akan menghapus di daerah sini. Tidak usah khawatir, nanti kita akan mengubah foto ini agar tidak terlalu tampak ya si hasil cloningnya. Nah, kemudian sehabis ini kita akan masuk lagi ke alat, kemudian kita pilih sesuaikan. Di sini kita akan menurunkan kecerahannya jadi sekitar 30,
kemudian kontrasnya juga kita turunkan sekitar 30. Kemudian suhunya kita akan turunkan agar tampak kebiruan, kira-kira sekitar 25. Saturasi pun bisa kalian turunkan sedikit, sekitaran 19 atau 20 ya. Habis itu klik OK. Dari sini kita akan menempelkan foto kaset still. Ini kalian bisa download di deskripsi. Foto kastilnya adalah yang ini. Kemudian kalian pilih tambahkan, besarkan foto sampai kira-kira sebesar foto yang akan kita tempel. Kita turunkan opacity-nya sedikit supaya kita bisa menghapus dengan lebih mudah. Nah, kemudian klik penghapus. Nah, dari sini kita langsung pilih hapus di area bawah sini ya. Oke, kemudian klik. Nah, kita besarkan lagi fotonya sampai sekitaran seperti ini. Kemudian kita klik lagi opacity-nya, kemudian tingkatkan sampai full. Nah, sehabis ini kita akan mengubah warnanya menjadi agak gelap ya. Nah, kita akan ubah kira-kira sedikit saja, kontrasnya akan kita kurangi juga sekitaran 26. Kemudian saturasi bisa kita tingkatkan sedikit. Nah, untuk suhu kita akan turunkan sedikit menjadi sekitaran -20. Kalau kalian misalkan merasa agak gelap fotonya, kalian tinggal klik bayangan atau shadow, kemudian tingkatkan. Nah, seperti itu. Sehabis ini kita centang ya. Nah, dari sini kita klik centang lagi. Nah, foto ini udah mulai menyatu. Bisa menambahkan langit lagi. Misalkan kita cari di sini dengan di PicsArt dengan ininya night sky ya, kata kuncinya. Kemudian klik yang di unsplash karena ini versi gambar. Saya akan menggunakan foto yang ini. Kemudian kita tambahkan, atau kalian bisa pilih foto malam lain yang sesuai selera kalian. Nah, habis inilah kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan hapus foto ini di bagian bawah fotonya ini. Seperti itu. Nah, kita hapus sampai si kecilnya kelihatan. Kekerasannya kalau ini kalian bisa sampai 1. Nah, kemudian kalian bisa seperti ini. Nah, dari sini semakin dekat ke bangunan kalian harus mengecilkan ya si ukuran brush atau kuas. Nah, dari sini. Nah, kalian jangan ini kalau misalkan fotonya ini nempel nih itu masuk ke bangunan, tidak apa-apa, nanti kita bisa hapus ya. Klik OK dulu, jangan lupa kita ubah blending mode-nya dulu menjadi gelapan atau shadow. Nah, dari sini kita tinggal klik lagi, kemudian kita pilih hapus. Nah, ini kekerasannya kalau untuk menghapus di bangunan 100 aja. Ini
kan masih ada nih yang masuk ke dalam sini. Oke, dari sini kita sudah merapikan ya. Kita klik OK. Kemudian kita ke pengaturan. Dari pengaturan kita akan coba untuk menaikkannya sedikit. Kemudian kontras juga akan kita naikkan. Ini saturasi bisa kita kurangi sedikit, atau kita naikkan saja sekitaran seperti itu. Untuk suhu oke, bisa kita naikkan sedikit, turunkan saja. Kemudian kalau di sini teman-teman untuk mengedit bintangnya, masuk saja ke sorotan atau highlight, kemudian bisa diturunkan sedikit. Kalau misalkan foto merasa terlalu gelap, nah kita bisa tekan juga sedikit di bayangan atau shadow. Kemudian habis itu klik OK, dan setelah ini kita akan mulai menggambar pada foto ini. Kemudian habis selesai, klik centang. Ya, oke, kita akan masuk ke bagian menggambar dalam foto. Oke, pada bagian ini kita akan menambahkan kabut ya dalam foto ini. Caranya adalah dengan klik gambar, kemudian klik lagi gambar atau draw. Kemudian kita pertama-tama akan mengatur kuas. Oke, ukurannya, kuasnya adalah sekitaran 128 px dengan opasitasnya sekitar 25%. Kemudian klik pengaturan titik 3 ini, kekerasan 1% dan besarkan atau zoomnya itu dicentang. Kemudian kita klik atur. Nah, untuk warna kita bisa pilih warna putih. Nah, misalkan di area sini. Nah, untuk mengatur warnanya kita karena akan menambahkan kabut, berarti dia agak putih kebiruan. Berarti kita klik di sini. Nah, sampai di sekitaran sini, kemudian kita klik OK. Ini tampaknya kita harus menggunakan warna yang lebih gelap ya. Oke, mungkin sekitar segini. Nah, kemudian di sini kita tinggal gambar saja di bagian sini misalkan. Itu kan sudah mulai kelihatan kan kabutnya. Nah, seperti ini kita gambar. Kemudian di sini jika misalkan merasa kabutnya terlalu tebal, kita tinggal klik di sini, kemudian turunkan di keburaman menjadi sekitar
mungkin sekitar 70% atau 80 lah. 80. Kemudian klik icon layer lagi di sebelah kiri. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa lagi menambahkan ya ininya. Atau kalau misalkan si kabut di bawahnya terasa terlalu tebal, kalian bisa pilih penghapus dengan setting kira-kira sama ya. Opasitasnya kalian kurangin, kali ini mungkin sekitar 8%. Kemudian untuk kekerasannya sama 1%, dan zoomnya 1%. Kemudian hapus saja sekali sapu set di bagian bawah sini ya. Nah, ini akan membuat fotonya menjadi lebih jelas gitu. Oke, sehabis selesai kita tinggal klik OK. Nah, dari sini kita akan menambahkan foto orang yang sudah kita seleksi tadi. Caranya adalah dengan tambah foto. Nah, kemudian ini hasil seleksi foto kita ya. Kita klik tambahkan di sini. Kita kecilkan sedikit. Wah, penyok nih. Bentar. Oke, kita tambah klik foto. Kita tambah foto yang sudah kita seleksi tadi. Penyok ya. Nah, setelah kita tambahkan, kita kecilkan sedikit, kemudian kita taruh di sini. Foto ini, si objek ini, kita akan gelapkan sedikit untuk menyesuaikan. Kemudian kontrasnya juga kita turunkan sekitaran minus 50. Ininya sekitaran minus 30. Brightness atau kecerahannya. Saturationnya juga kita akan turunkan sedikit, sekitar 30. Kemudian untuk suhunya kita akan turunkan juga sedikit. Nah, sudah seperti menyatu kan. Kemudian klik centang di sebelah kanan. Klik centang lagi. Kemudian di sini kita akan menambahkan PNG yang sudah kalian download, yaitu gambar tiang lampu ya. Nah, ini tiang lampu yang akan kita gunakan. Linknya kalian bisa ambil di deskripsi. Nah, seperti itu. Untuk awal-awal mungkin kita akan menurunkan opasitasnya sedikit menjadi sekitaran 75. Kemudian kita klik hapus. Kita akan hapus di bagian bawahnya saja. Kurangi opacity-nya hingga sekitaran 35, kemudian kekerasannya 1 ya. Nah, hapus ininya kita kurangin lagi. Kita akan hapus di bagian bawah sini. Ini fungsinya agar foto tampak lebih menyatu. Kalian bisa pilih juga foto-foto atau tiang lampu yang lain ya. Kemudian klik OK. Nah, sebelum ini kita mesti bikin lampunya berjejer dulu. Jadi kita akan masuk ke layer ini. Kemudian kita akan pilih duplicate. Nah, si ini kita akan kecilkan. Jadi fungsinya tuh seperti membentuk lampu yang berjejer di tengah jalan. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian klik lagi duplikat. Kemudian kita pindahkan semakin maju ke depan. Kemudian kita kecilkan lagi. Nah, sekitaran segini. Kemudian kita klik duplikat lagi, kecilkan lagi. Kemudian kita pindahkan ke area sekitar sini. Nah, ini akan membuat
ilusi seolah-olah lampunya tuh berjejer ke depan gitu. Kalian tambah bisa, dan kita kecilkan lagi sedikit. Nah, kira-kira segini ya. Nah, jadi dari pergerakannya sudah kelihatan kan. Kemudian dari sini kita klik centang. Sehabis itu kita akan masuk ke gambar lagi. Nanti kita akan kasih cahaya kuning di sini agar tampak lampunya itu seperti menyala. Oke, di sini kita hanya tinggal perlu klik gambar, kemudian klik gambar lagi. Nah, dari sini kita akan pilih kuas warna kuning. Nah, untuk ini ukurannya setting tetap sama seperti yang tadi. Opasitasnya kita turunkan mungkin hanya sekitar 10%. Ininya mungkin sekitaran 70 ukurannya. Kemudian atur. Untuk warnanya kita akan pilih warna kuning. Kalau misalkan si warna kuningnya tuh kita pilih yang agak dekat ke putih ya. Nah, sekitar seperti itu kira-kira. Kemudian kita tinggal gambar saja di area ini. Mungkin kita besarkan sedikit. Jadi 100 mungkin. Nah, dari sini kita tinggal gambar saja. Oke, seperti itu. Zoom sedikit. Kemudian di lampu-lampu lain juga kita akan gambar, hanya saja ininya kita kurangi ke 70. Nah, ininya juga akan kita gambar seperti ini. Sekitaran seperti itu. Nah, kemudian kita klik icon layer ini dan mengubah ininya, kita turunkan sedikit keburaman atau opasitasnya menjadi sekitaran 80%. Kemudian kalian bisa coba-coba untuk mengubah blending mode-nya. Biasanya ada yang ada lapisan seperti ini. Kalau misalkan kalian pengen yang lebih ini tuh bisa pakai yang ini, terangkan atau lighten, atau bisa kalian juga pakai mode screen. Nah, kalau saya di sini akan pilih mode screen dengan keburamannya sekitaran 80%. Kemudian di sini kalian bisa membuat layer baru. Klik pilih lapisan kosong. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan bentuk ya. Bentuknya kotak. Nah, ukurannya seperti ini saja. Oke. Ininya kita isi. Ukurannya 1px ya, opasitasnya 100%. Kemudian kita klik yang layer kosong ini, kita pilih. Kita akan menambahkan jendela-jendela yang menyala di sini. Nah, ini kan banyak tuh jendelanya. Nah, kita tinggal pilih sedikit.
Nah, kemudian kita bisa ubah ininya menjadi eh, gambar di sini saja. Jadi kita gambar di tempat yang banyak cahayanya, sedikit saja. Nah, kemudian kita tinggal mengurangi keburamannya mungkin sekitar 60%. Nah, dari sini tahapan editing eh, kita itu hanya tinggal satu lagi, yaitu kita perlu menambahkan bayangan di orangnya. Kemudian kita tambahkan di sini foto yang sudah kita seleksi tadi, kita tambah di sini. Kemudian fotonya sebesar ini, kita jatuh. Nanti bagian kakinya menempel ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan ubah menjadi turun semua, kontras pun semua turun. Kemudian di sorotan atau highlightnya kita turunkan semua, bayangannya kita turunkan juga. Ini 0 saja. Kemudian saturasinya kita turunkan juga seperti itu, klik centang. Nah, dari sini kita bisa ubah blending mode, padukan. Kita pilih multiply saja ya, multiply saja. Sehabis itu opasitasnya bisa kita turunkan sedikit. Kemudian kita bisa tambahkan efek buram ya. Seperti itu. Kita bisa masuk lagi ke sini, sesuaikan untuk menurunkan lagi kontrasnya. Bayangannya juga kita bisa naikkan, kemudian kita turunkan. Saturasinya juga kita turunkan. Klik centang. Sehabis ini kita akan menurunkan opasitasnya sedikit, sekitar 75 lah. Nah, kemudian kita akan hapus di bagian yang dia tidak terkena cahaya. Opasitasnya kita turunkan, ukurannya kita besarkan kira-kira seperti ini. Nah, di bagian yang tidak terkena cahaya, kemudian kita cukup sapu sekali aja. Nah, seperti itu. Jadi logikanya adalah di bagian sini karena dia tidak terkena cahaya, jadi bayangannya tidak sekuat biasanya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini editing sudah selesai. Oke, kalian tinggal klik centang dan ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini, dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini, like video ini. Juga kalian boleh follow Instagram kami @garis.warna dan juga Twitter kami gariswarna. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.